Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk ke sesi 2 minggu ini tentang planning and research. Jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan sebelum menulis artikel public relation. Baik, apa saja yang ada di dalam planning? Yang pertama, kita merumuskan maksud dan tujuan menulis. Apakah kita diminta membantu pemasaran dalam hal produk launching misalnya, kita siapkan beberapa brosur, ada website untuk menjelaskan produk dan sebagainya, atau sekedar untuk edukasi, announcement, atau sampai menangani suatu krisis. Baik, kemudian kita dari tujuan itu turunkan ke dalam sebuah tema atau isu sentral. Bisa jadi satu maksud atau tujuan terdiri dari beberapa tema yang akan kita angkat. Jadi bisa merupakan series tulisan kita bagi-bagi menjadi beberapa tema yang kita angkat. Baik, kemudian kita siapkan apakah tulisan itu akan dimuat di sebuah media baca atau media telinga, media dengar ya. Jadi itu tentu tulisannya akan berbeda. Nah, jangan lupa ini yang cukup penting, kita menganalisa khalayak, siapa yang akan kita tuju. Ini spesifik ya, jadi bukan khalayaknya masyarakat Indonesia, wah itu mah 250 juta ya, banyak banget. Jadi harus spesifik, bisa dari demografi, terdiri dari gender, ada usia, ada pendidikan, status ekonomi, lifestyle, interestnya apa dan sebagainya. Itu semakin spesifik analisa yang kita buat terhadap khalayak akan semakin tajam tulisan yang kita susun gitu ya. Baik, terakhir tentu kita tetapkan medianya, mau media cetak gitu ya, elektronik, YouTube, media sosial atau yang lainnya. Baik, nah ini maksud dan tujuan dalam penulisan tadi beberapa sudah disebut ya. Jadi yang pertama sederhana, kita membuat pengumuman atau announcement kepada publik internal maupun publik eksternal, misalnya pengumuman tentang PSBB, perusahaan mengharuskan karyawan bekerja di rumah dan sebagainya ya, atau kepada publik eksternal. Kemudian yang sering sekali seorang PR diminta membantu membuat tulisan adalah untuk membangun image. Tentu image positif bisa dibangun dengan menulis, menerbitkan banyak artikel ya, supaya tetap terjaga citra perusahaan kita. Terkait dengan activity PR yang lain tentu ya, misalnya membuat corporate social responsibility, ada community relation, kita undang wartawan, kita tulis press release dalam rangka activity itu gitu ya. Jadi biasanya tulisan itu tidak berdiri sendiri tapi mengiringi sebuah aktivitas PR yang dilakukan. Bisa juga tujuannya melakukan persuasi, membujuk audiens untuk sependapat dengan ide yang kita angkat, atau sampai membujuk audiens melakukan tindakan yang kita ajak gitu ya. Kemudian ada reminding, bagaimana kita membuat tulisan mengingatkan orang untuk sesuatu hal ya. Krisis manajemen ini juga sangat penting, bagaimana jika perusahaan mengalami sebuah krisis, PR bisa membantu mengelolanya gitu ya dengan tulisan-tulisan. Bisa tadi medianya ke wartawan, ke media massa, kita punya own media sendiri di website kita dan sebagainya. Kemudian sosial marketing, ini isu-isu sosial mulai dari kesehatan, lingkungan, pendidikan, apa namanya, yang lain-lain lah ya. Jadi bagaimana sosial marketing dilakukan, tentu ini kontennya akan banyak kalau sosial marketing ya.
Bisa berupa artikel panjang, bisa berupa feature gitu ya, itu akan banyak membutuhkan tulisan. Kemudian edukasi tentu ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, oleh audiens kita. Kita sifatnya mendidik gitu ya, memberi informasi yang bermanfaat untuk mereka. Special event ini kegiatan yang dilakukan oleh PR tentu akan semakin sukses dan tidak bisa sukses kalau tidak ada publikasi-publikasi yang mengiringinya. Kita buat pameran, kita buat seminar misalnya, tentu harus ada publikasi. Kita sebarkan brosur, kita publish di sosial media, bahkan webinar misalnya ya, itu kita tentu harus buatkan publikasi untuk mengajak orang mengikuti webinar kita gitu. Bisa merupakan satu tulisan panjang, bisa juga hanya berupa caption atau tulisan pendek ya. Baik, yang terakhir tujuan bisa juga merupakan marketing PR, membantu produk, peluncuran produk mulai dari brand awareness sampai apa namanya reminding, bisa mengingatkan orang untuk repurchase ya, membeli kembali gitu. Baik, ini 9 contoh saja sebenarnya apa yang bisa menjadi tujuan sebuah artikel ditulis. Bisa lebih dari ini, intinya sebelum kita menulis kita harus tahu dulu tujuan penulisan kita. Oke, kalau sudah diturunkan ke dalam sebuah isu statement ya, kita rumuskan secara lebih spesifik. Jadi apa problem atau opportunity yang kita angkat yang bisa menarik tentunya bagi pembaca. Karena itulah siapa pembaca yang kita tuju itu secara spesifik harus dirumuskan. Waktunya kapan? Sekarang, besok, deadline-nya kapan ya? Apakah berulang, apakah dalam waktu dekat atau masih dalam waktu panjang ya, seperti itu. Kita juga tulis dalam sebuah statement yang akan menjadi panduan kita dalam menulis. Strength and weakness ini juga perlu diperhatikan, apa yang kita miliki gitu ya dari isu itu, kekuatannya apa, kelemahannya apa dari sisi topiknya maupun dari sisi perusahaan yang tempat kita bekerja misalnya ya. Baik, kemudian sebuah tulisan itu tentu harus mempunyai nilai jual. Ya, jadi yang bisa menarik gitu ya. Jadi ketertarikan ini poin penting dalam sebuah nilai jual. Jadi artikel yang tidak menarik tentu tidak akan dibaca gitu. Jadi dari sekian banyak tulisan yang ada di media, pembaca akan melirik gitu ya, ini tulisan bagus gitu, akhirnya mereka mau baca. Nah, kalau tidak menarik ya tentu tidak akan dibaca. Baik, sesuatu yang juga disukai ya, mungkin bukan menarik tapi memang disukai oleh pembaca topiknya. Nah, karena itulah tadi kita harus mengenal atau menganalisa audiens kita. Apakah audiens kita itu suka dengan topik yang akan kita angkat? Kalau tidak suka, ya tidak akan dibaca gitu. Atau kita kebalik, saya mau angkat topik ini, yang menyukai topik ini siapa ya? Berarti kita tujukan kepada mereka melalui channel atau media yang sesuai ya. Baik, kemudian memperlihatkan kepentingan pembaca. Jadi artikel yang ada kepentingannya bagi pembaca itu tentu mengandung nilai jual yang tinggi ya, dan menarik ya, menarik perhatian pembaca. Baik, kemudian teori ini sedikit sebagai landasan kita. Ada teori besar dalam komunikasi, yaitu usage and gratification dan agenda setting. Ini merupakan dua teori yang boleh dibilang berada di dua kubu begitu ya. Teori usage and gratification itu menyebutkan bahwa khalayak dianggap aktif dalam memilih media dan informasi lah ya, pesan-pesan yang akan mereka baca atau mereka konsumsi. Kalau mereka itu tidak suka, tidak tertarik tadi ya, mereka tidak akan baca. Jadi dari sekian banyak audiens itu punya pilihan, bebas gitu. Kalau zaman dulu mungkin tidak banyak pilihan ya. Kalau sekarang
sudah banyak digital media gitu ya, apa namanya, media sosial dan sebagainya, itu amat sangat bisa memberi pilihan bagi audiens untuk memilih gitu. Jadi bebas gitu. Karena itu kita harus punya daya tarik ya tulisannya. Nah, di sisi lain ada teori agenda setting. Ini menyebutkan bahwa media massa punya kekuatan dalam menciptakan agenda. Agenda itu maksudnya apa yang menjadi pembicaraan gitu ya. Kalau di digital viral kayak gitu ya. Jadi media itu kalau kita punya media yang kuat, apa namanya, bisa loh mempengaruhi masyarakat untuk membicarakan suatu topik ya. Makanya suka ada disebut pengalihan isu gitu ya. Karena memang misalnya ada di koran, di majalah, di TV, semua diterpa tentang isu itu ya. Akhirnya masyarakat akan tergiring membicarakan hal itu ya. Jadi teori ini mengagungkan kekuatan media massa, betapa kuatnya sampai masyarakat mau nggak mau jadi terbawa gitu ya. Sekali lagi kalau di zaman sekarang mungkin tidak begitu kuat karena begitu banyak pilihan media ya. Jadi apa, tarik ulurnya sama teori uses and gratification ini gitu ya. Sekuat apapun media, katakan misalnya di TV gitu ya, di Metro membombardir dengan berita-berita yang terkait topik A gitu misalnya ya, tapi orang nggak suka ya bisa kok pilih ke media lain gitu ya. Tapi itulah bagaimana kekuatan media massa atau pihak pengirim pesan itu sebetulnya punya kekuatan gitu. Baik. Nah, kemudian tulisan kita tadi diarahkan kemana ya? Ke media baca atau media dengar. Kalau di media baca, pembaca itu jelas bisa melihat dan memperhatikan secara detail. Ya kalau media dengar kan udah lewat gitu ya, dalam bentuk YouTube misalnya, dalam bentuk posting video di sosial media misalnya, udah lewat ya udah gitu ya, kecuali dia mau ulang-ulang lagi gitu. Tapi secara umum orang kalau melihat tulisan itu bisa lebih lama ya. Jadi harus bagus gitu, mulai dari hurufnya, layoutnya, desainnya, itu perlu diperhatikan karena bisa lebih lama dibacanya ya. Dan mereka, audiens itu bisa lompat dari satu tulisan ke tulisan lain, bisa balik lagi bahkan gitu ya. Nah, kalau ada kesulitan atau yang tidak dipahami, bahkan juga mereka bisa review lagi ya. Nah, karena detail dan cermat seperti ini karakteristiknya, kalau sampai ada yang salah itu juga dengan mudah akan diketahui oleh pembaca. Jadi tidak boleh typo, tidak boleh ada fakta yang salah, data yang keliru begitu ya. Itu apa namanya, harus hati-hati. Dan tulisan itu bisa detail, bisa rinci begitu ya. Dibanding kalau media dengar itu mungkin akan sulit kita menampilkan angka-angka, data-data ya, misalnya seperti itu. Baik, dan ini bisa disimpan ya, media baca bisa disimpan dan dibaca ulang. Nah, sebaliknya karakteristik media dengar itu apa namanya, diibaratkan penulis sedang bercakap-cakap gitu ya. Jadi talk with someone bukan talk to someone. Kita apa namanya, seolah-olah bercakap-cakap. Karena itu tekniknya, caranya adalah kita berpikir ya, berpikir apa yang mau kita sampaikan, kemudian kita ucapkan ya. Jadi sedang menulis gitu di depan laptop misalnya, kita seolah-olah ngomong nih gitu ya. Kita pikir, kita ucapkan, dan baru kita tulis. Jadi mengalir begitu supaya enak didengarnya nanti ya. Kalau sampai ada yang kurang pas, itu kita perbaiki dulu, baru kita publish gitu ya. Baik, nah ini sifatnya sederhana. Jadi kalau di apa namanya, media dengar itu singkat to the point ya.
Oke, nah ini yang penting menurut saya. Jadi, kunci dari sebuah artikel tulisan yang bagus itu adalah yang sesuai dengan target khalayaknya ya. Nah, target khalayaknya itu harus detail kita, analisa ya. Siapa tuh bukan cuma si A, si B, atau semua orang gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi harus kita mengerti mereka itu seperti apa dan bagaimana ya. Yang pertama, kita lihat dulu pemahaman audiens terhadap topik yang akan kita tulis. Saya, sering menganalogikannya dengan, kalau kita mau menuang air ke dalam gelas. Gelas yang kita akan tuangi air itu sudah ada isinya, sedikit, setengah, atau sudah penuh. Kalau, gelasnya itu masih sedikit, kita tentu tuangnya banyak. Tapi kalau gelasnya itu isinya sudah banyak, kita tuangnya nggak bisa banyak-banyak ya, berlebihan, nanti luber gitu. Oke, kalau di komunikasi pernah dengar pasti 5W1H ya. Jadi ada would, ada what, ada who, where, why gitu ya, when, kemudian ada how. Nah, 5W1H ini mana yang sudah diketahui oleh audiens gitu. Jadi mungkin what-nya sudah tahu tapi where-nya belum, when-nya belum ya. 5W-nya udah, how-nya aja yang belum misalnya. Jadi kita harus bisa menganalisa, bukan menduga ya, benar-benar menganalisa setepat mungkin eh, komponen informasi apa yang sudah dipahami oleh audiens sehingga kita menambahkannya, memberikannya tepat ya, pas gitu loh ukurannya ya. Bisa juga dari satu komponen misalnya how. How-nya sih sudah tahu gitu ya, tapi tidak detail, berarti kita detailkan gitu ya. Itu yang penting. Jadi supaya tulisan kita itu tepat guna gitu ya, jangan sampai pembaca melihat tulisan kita tuh, "Ah, ini mah udah tahu, ini udah tahu, kalau yang itu mana? Oh, malah nggak dikasih tahu, yang saya nggak ngerti malah nggak ada," gitu ya. Oke, kemudian demografik. Ini secara umum ada usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi, ya kohort, kemudian ada interest gitu ya, ada minat, ada lifestyle, gaya hidup, eh, apa dan sebagainya lah ya, itu demografik sampai psikografik, kalau bisa lebih detail psikografi juga kita analisa. Oke, kemudian interest, jadi minatnya tuh di mana. Kalau orang yang tidak suka dengan kesehatan, kita beri informasi tentang kesehatan, ya dilewatin gitu ya. Jadi harus tepat gitu. Sikap mereka bagaimana, pro atau kontra, setujukah, tidak setujukah gitu ya. Bukan berarti kalau kita mau persuasi orang yang tidak setuju itu lalu percuma, justru orang yang tidak setuju kita persuasi dengan cara yang tepat lalu bisa menjadi setuju gitu ya. Oke, kemudian needs ya, needs and wants itu juga kebutuhan dan keinginan pembaca itu apa. Customize bisa kita custom ya, bisa kita sesuaikan tulisan kita berdasarkan permintaan audience. Sekarang two way communication itu memang amat sangat penting ya. Jadi sosial media itu bisa punya kolom kan, komen misalnya gitu ya, lalu mereka bertanya, mau tanya dong ini detailnya bagaimana? Oke, lalu kita tambahkan informasi yang sesuai dengan keinginan mereka ya. Jadi custom. Bahkan di media ini seperti ini, di media yang lain seperti itu ya, kita sesuaikan dengan audiensnya. Misalnya, kalau di media sosial targetnya remaja, kita buat isu yang sama ya, dengan bahasa yang sesuai dengan remaja. Tapi kalau di email kepada instansi pemerintah misalnya, kita berikan informasi yang serupa, topiknya sama, tapi bahasanya lebih formal ya, seperti itu. Jadi custom. Oke, yang terakhir expectation. Apa harapan pembaca terhadap tulisan kita? Ya. Baik, kemudian kita tetapkan medianya ya, apa namanya, kita punya pengetahuan tentang media itu ya, kemudian kita riset seperti apa media itu, disesuaikan dengan teknik penulisannya ya. Kalau perlu kita cari-cari contoh gitu ya, apa namanya,
untuk media itu ditambah intuisi kita, oh kalau media ini begini, media itu begitu gitu ya. Dan tentu dengan pengalaman kita dalam menggunakan media itu. Ini unsur-unsur yang kita bisa pertajam gitu ya dalam menetapkan media. Baik, nah ini semua di tahap akhir kita susun dalam apa yang disebut dengan direction sheet ya. Jadi ada subject of the piece. Jadi mau apa nih? Product launching atau special event announcement ya atau apa? Formatnya dalam bentuk apa? Kita buat news release misalnya kepada wartawan atau kita buat di artikel majalah, brosur gitu ya. Tujuannya tadi dampak apa yang kita harapkan dari tulisan ini? Diharapkan pembaca memahami atau sampai setuju atau sampai melakukan seperti itu ya. Intended audience-nya jadi siapa, target audience kita ditulis lagi ya di dalam direction sheet. Angle-nya apakah tulisan kita ini baru, menarik ya, langka atau apa, bisa jadi judul tulisan di sini ya. Kemudian ada key ideas-nya yang kita pegang sebagai pedoman gitu ya. Panjangnya tulisan seperti apa dan deadline ya, kapan kita harus selesaikan. Oke, nah ini semua kita siapkan lalu kita lakukan riset ya, riset terhadap topik yang akan kita angkat tadi. Kita kumpulkan latar belakang informasinya dari berbagai sumber, mulai dari interview, kita bisa wawancara beberapa narasumber, kita siapkan questionnya ya, data pertanyaannya, jangan lupa di taping, di record supaya bisa diulang ya, tidak ada kesalahan. Nah, yang paling bagus sebenarnya ya bukan paling bagus sih, umumnya gitu ya, mudah dilakukan dengan internet, dengan browsing begitu ya. Kita bisa langsung mencarinya dalam satu website di satu situs atau browsing dengan keyword yang tepat gitu ya. Keterampilan memilih keyword ini juga dituntut supaya nggak lama-lama nyarinya gitu ya, lalu langsung ketemu informasinya. Riset umumnya bisa berupa primary research dan secondary ya. Primary kita cari informasinya, kita survei. Secondary itu studi literatur bisa dari dokumen-dokumen yang ada sebelumnya ya, itu kita pelajari. Dan focus group discussion ini juga menarik. Kita kumpulkan beberapa orang yang kita anggap bisa memberi informasi, bukan satu persatu ya, kalau interview satu-satu ya. Nah kalau FGD itu kita kumpulkan nggak banyak-banyak, maksimal 12 orang umumnya, itu kita tanyakan satu topik, lalu tergalilah dari beberapa orang dalam waktu sekaligus gitu ya. Oke, baik itu saja materi kita hari ini. Kita bisa pelajari lebih lanjut. Di e-learning saya sudah masukkan satu contoh publikasi PR yang baik ya, sebut aja ada dari McDonald itu, mereka buat konten di YouTube mengenai bagaimana menjaga kesehatan karyawannya, kebersihan dan menjaga makanannya di restoran mereka ya, agar publik atau khususnya customer itu yakin bahwa makanan yang dijual di McDonald itu terjaga gitu ya. Silakan nanti disimak, itu cukup bagus. Bukan memperhatikan videonya, musiknya enggak ya. Coba perhatikan tulisannya ya, karena itu ada captionnya gitu ya di dalam video itu. Bagus bahasanya, to the point gitu ya, itu bisa dijadikan contoh. Kemudian silakan kerjakan latihan, ada di menu assignment ya, analisa konten video YouTube McDonald itu, dan bisa dijawab beberapa pertanyaan yang saya berikan ya. Baik, itu saja untuk sesi kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.